NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Enri Atasiki, edisi 5 Agustus 2021. Seperti biasa kita akan melihat lagi real di lapangan untuk progres pembangunan sirkuit Mandalika. Yang ada di depan ini adalah merupakan pengerjaan untuk penyambungan tiang star, dan kita lihat di sini sebagian sudah tersambung dan hanya tinggal menunggu satu lagi yang masih ada di bawah untuk dilakukan penyambungan. Kalau sahabat bertanya, kok kenapa sih tiangnya cuma satu, enggak dua, enggak kiri kanan agar lebih kuat? Ya, memang sepertinya begitu ya. Namun kita ketahui bahwa untuk pengerjaan sirkuit Mandalika ini dikerjakan oleh para ahli ya di bidangnya masing-masing, sehingga untuk konstruksi semacam ini merupakan pengerjaan ahli yang sudah tidak diragukan lagi. Jadi walaupun hanya satu tiangnya, tapi itu cukup kuat sekali ya, karena memang mereka adalah ahli-ahli, dan pemasangan ini atau pembangunan ini atau pengerjaan ini sudah melalui tahapan-tahapan tertentu atau sudah diperhitungkan dengan matang, sehingga walaupun tiangnya satu itu akan kuat dan tidak akan roboh ya, walaupun diterpa angin, karena ini adalah konstruksi yang sangat kuat sekali dan kokoh sekali. Dan untuk tiangnya itu kurang lebih 9 meter tingginya. Kemudian untuk palangnya atau penyambungan yang sedang dilakukan sekarang itu kurang lebih 20 meter ya. Sementara di sini adalah pengerjaan untuk perakitan rang atap baja di bagian race control. Sebagaimana kita ketahui, untuk rangka atap yang sudah dipasang, desain yang kemarin dibongkar kembali dan diganti desainnya. Sementara yang kita lihat di sini adalah pembangunan untuk podium. Ya, jadi podium nanti berada di sebelah kiri race control menghadap ke trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian untuk di race control sendiri sahabat, sedang dilakukan pengerjaan untuk pemasangan kaca, pemasangan pintu, pemasangan jendela, dan juga untuk pemasangan atau pembangunan di dalamnya ya. Jadi ruangan-ruangan di dalam race control terus dilakukan pengerjaan. Bahkan di atas kita lihat di sini sudah ada rangka baja yang sudah dinaikkan, hanya tinggal perakitan dan pemasangan saja. Dan nanti untuk konstruksi lebih jelasnya seperti apa nanti bentuk untuk atap race control ini, nanti kita akan sama-sama saksikan ya. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa bantu saya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Kalau bukan karena kebaikan sahabat semua, tidak mungkin channel ini bisa berkembang ya. Terima kasih bagi yang sudah mengklik dan menonton video ini dan juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Dan ini sahabat pembangunan atau pengecoran, dan pengecoran ini sudah dilakukan satu lapis dan sekarang persiapan untuk pemasangan besi untuk lapis yang kedua. Untuk lapis yang pertama tidak dilakukan pemasangan besi sahabat, namun untuk lapis yang kedua dilakukan dengan pemasangan dan perancangan besi. Jadi cukup kuat sekali dengan ketebalan yang maksimal ya. Walaupun untuk pengecoran pertama tidak dirangkai dengan besi, namun untuk keduanya dirangkai dengan besi, kemudian langsung dilakukan pengecoran pembetonan. Jadi cukup kuat sekali. Sementara ini adalah tunnel atau terowongan yang pertama. Ini adalah sayap kiri ya.
Dan sayap kiri ini nanti akan terhubung dengan jalan yang berada di luar sirkuit. Sementara di dalam tunnel sendiri sedang dilakukan pengerjaan untuk persiapan pemasangan pompa air yang nantinya akan secara otomatis menyedot air yang berada di dalam tunnel. Sebenarnya yang kita lihat di sini adalah perancangan besi untuk penyambungan baik dasarnya maupun dinding atau sayapnya. Dan untuk sayap di sebelah kanannya sudah tersambung, bahkan sudah dilakukan pengecoran. Namun samping kirinya masih dilakukan perancangan besi dan siap-siap untuk pemasangan bagisting dan langsung dilakukan pengecoran. Perlu sahabat ketahui bahwa nanti di sayap tunnel kanan ini atau di terowongan ini sebelah kanan akan terhubung dengan jalan yang menuju zona dalam sirkuit. Bahkan jalan ini akan menghubungkan antara tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Sementara yang kita lihat di sini sahabat adalah penggalian, dan di sini penggalian untuk persiapan pemasangan pondasi dasar untuk pagar pembatas ya. Dan kita lihat juga di sini sudah ada yang dilakukan pengecoran dan terlihat jelas ya, terlihat jelas sudah dilakukan pengecoran sebagian. Kemudian di sini kita lihat banyak sekali alat-alat berat, terutama untuk persiapan pengaspalan sepertinya sahabat, karena alat-alat pengaspalan yang biasa digunakan sudah berada di bagian sisi kiri ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara kita akan melihat ke bagian podium VIP ya, atau tribun VIP maksud saya. Dan kita lihat di sini kalau dihitung kurang lebih ada berapa puluh ya, 24 bahkan lebih di sini untuk pengecoran dasar atau pemasangan tiang di sini. Dan sepertinya nanti tribun VIP ini akan berbentuk setengah lingkaran ya. Dan nanti akan kita terus pantau untuk penyelesaian pengerjaannya. Sementara yang kita lihat di sini adalah penanaman bougainville, dan ini adalah pink hill dan bougainville atau yang sering kita sebut dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dan nantinya di seluruh sirkuit Mandalika, terutama di bagian bukit-bukitnya akan ditanami bougainville hingga mencapai 40.000 bibit. Namun sampai saat ini baru ada 5.000 yang sudah ditanam. Untuk sisanya mungkin 35.000 lagi akan menyusul untuk penanaman selanjutnya. Kemudian ini tikungan yang kedua dari 17 tikungan yang ada. Sementara tikungan kedua, 3, 4 sampai ke tikungan yang kelima sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua, baik main track atau run off maupun di long lap penaltinya ya. Kemudian kita akan berbelok sedikit ke arah kanan, dan ini adalah pengerjaan untuk pembuatan drainase, dan ini pembentukan badan jalan yang nantinya akan terhubung dengan tunnel yang pertama tadi ya, akan terhubung ke sini. Kemudian juga nanti ini di sebelah kanan tikungan keempat ini akan menuju zona dalam sirkuit. Nah seperti ini sahabat di bagian sisi kanan tikungan yang keempat. Sementara kita akan lanjut ke tikungan yang kelima. Dan kita lihat di sini ada alat berat, ada finisher sepertinya, dan itu menandakan bahwa pengerjaan untuk pengaspalan akan dilanjutkan di sini. Dan kita lihat di sebelah kanan untuk run off tikungan keempat menuju tikungan yang kelima ini belum dilakukan pengaspalan, dan ini yang sudah dilakukan pengaspalan sahabat di bagian area run off tikungan yang keempat hingga mencapai tikungan yang kelima. Dan kita lihat di sini sudah ada penandaan. Nah ini sepertinya akan melakukan pengaspalan untuk lapis yang ketiga ya. Dan kita lihat untuk area curb-nya juga di sini, untuk area curb kita lihat sudah dilakukan pengerjaan. Dan untuk area gravel di sini di sebelah kiri run off, jadi dikasih ruang dulu untuk jalur atau lalu lintas untuk truk-truk atau dump truck atau alat berat untuk melintas. Karena kalau langsung dilakukan penyempurnaan penyelesaian nanti akan terganggu dan akan rusak ya.
Dan sepertinya sampai di sini sahabat untuk pembatasan atau pemberian tanda ya untuk pengaspalan hampir mencapai ke tikungan yang ke-7. Sementara di sini tidak ada pengerjaan baik di gravel, run off, main track, penanaman rumput, concrete barrier, inner line, outer line maupun pemasangan tiang pagar pembatas. Dan inilah sahabat tunnel yang dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8 yang mempunyai panjang 117,77 meter ya, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Beda dengan tunnel yang pertama yaitu panjangnya 65,57 meter panjang, kemudian lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang kedua. Dan kita lihat di sini drainase cukup besar juga ada di bagian sisi kanan tikungan ke-8 dan tikungan yang ke-9. Dan kita lihat juga di sini ada eskavator yang sedang melakukan pengerjaan di bagian sisi kanan. Dan kita akan mencoba untuk terbang di atas bukit tikungan 9 dan tikungan yang ke-10. Nah, ketika nanti sahabat bisa langsung live nonton di sirkuit Mandalika ini, jadi bisa sahabat mengambil posisi untuk menonton atau spot menontonnya di atas bukit ini. Jadi dari atas bukit ini kita bisa melihat hampir 360 derajat sahabat, ke tikungan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga ke tikungan terakhir. Bahkan ke trek lurus pun bisa terlihat dari atas bukit ya. Ketika nanti kalau di dalam zona sirkuitnya tidak ada bangunan yang cukup menjulang tinggi. Dan dari sini pula lah kita bisa melihat keindahan Kuta atau pantai Kuta Mandalika. Karena di tikungan yang ke-10 dan ke-11 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Jadi kita sambil menikmati balapan, kita juga sambil berwisata ya, melihat keindahan pantai. Dan inilah tikungan ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Kita lihat di bagian sisi kanan inner line, tepatnya di samping bukit sudah dilakukan pemasangan tiang pagar pembatas. Kemudian di bagian inner line-nya pun sudah dilakukan penempatan concrete barrier, walaupun memang belum semuanya dipasang dengan besi atau dengan jaringnya ya, belum dilakukan pemasangan atau perangkaian. Sementara ini adalah tikungan yang ke-11, run off-nya sudah dilakukan pengaspalan. Kemudian di sini ada jalan atau lintasan yang menghubungkan antara main track atau track yang utama dengan outer line. Itu fungsinya untuk jalur evakuasi kalau nanti dibutuhkan ketika ada kecelakaan atau ada crash yang memungkinkan harus mengevakuasi. Jadi untuk lebih memudahkan dan mempercepat evakuasi, dibangunlah trek yang menghubungkan antara trek yang utama dengan outer line. Sementara di sini tikungan yang ke-13 sahabat, bisa kita perhatikan untuk run off-nya di sini masih belum dilakukan pengaspalan. Dan kemudian juga di bagian sisi kanan penyambungan atau pengoneksian inner line masih belum juga sempurna, belum dilakukan pemadatan yang nantinya akan secepatnya dilakukan prem coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Namun di sini masih bersiap-siap untuk melakukan pengerjaan pemadatan, bahkan untuk perataan di bagian penyambungan inner line tikungan yang ke-13. Namun di bagian area gravel di sini sudah banyak sekali yang dilakukan penimbunan oleh kerikil-kerikil halus. Dan ini pun di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14 di bagian area run off-nya masih persiapan untuk pengaspalan sepertinya ya. Dan kemudian ini juga ada lintasan yang menghubungkan antara trek yang utama dengan outer line, seperti yang berada di tikungan yang ke-11 tadi ya. Dan di sini ada pengerjaan. Kemudian di bagian area run off tikungan yang ke-14 juga sedang dilakukan pengerjaan, penghamparan, peratanan juga pemadatan untuk persiapan nanti prem coating dan langsung untuk dilakukan pengaspalan. Sementara di bagian outer line tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15 untuk concrete barrier-nya di sini sudah dipasang, namun masih belum dilihat dirangkai dengan besinya. Dan untuk tikungan yang ke-15 run off-nya masih belum dilakukan pengerjaan, masih dalam proses ya.
Dan kita lihat di sini untuk area grapple di tikungan yang ke-15 sudah halus karena sudah dilakukan perataan oleh alat berat yang kita lihat di depan yang sedang melakukan perataan di bagian area grapple. Dan di sini nantinya di sebelah kiri menurut kabar sesuai dengan berita dan gambar yang bersebar bahwa di tikungan ke-15-16 di sebelah kiri nanti akan ada tribun untuk tempat para penonton. Dan inilah tikungan ke-15 menuju tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17. Untuk area run off-nya sudah mulus sekali, bahkan sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua. Dan ini adalah pit in yang nantinya akan dilakukan pengaspalan juga, namun baru persiapan sepertinya. Kemudian untuk penanaman rumput di bagian tikungan yang ke-17 hanya tinggal menyisakan sedikit lagi. Dan di sini untuk bagian pit in-nya sudah dilakukan pengerjaan, bahkan sudah persiapan sepertinya ya, untuk penyempurnaan saja nanti untuk langsung dilakukan prem coating atau langsung dilakukan pengaspalan setelah diberikan cairan dasar pengaspalan. Dan tiba saatnya di ujung video di mana kita tadi meliput atau melihat dari awal video di pemasangan tiang lampu star. Dan seperti inilah sahabat kondisi di siang ini untuk sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk lebih lanjutnya kita akan sama-sama saksikan nanti siang hari atau sore hari, bahkan kita malam hari juga memberikan kabar untuk pencapaian di hari ini dari pagi hingga sore nanti. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan di dalam memberikan informasi atau mengisi narasinya, terutama dalam cara penyampaiannya yang mungkin tidak berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu mohon pintu maaf dibuka selebar-lebarnya. Saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.